Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ikhwanul Fajri Al-Akbar, kemudian Indri Pratiwi, kemudian Intan Mahrunisa, kemudian Isfina Unaizatul Zahroya, Jadizan saya, kemudian Jihan Rafida Haryati, kemudian Lutfia Ufairo, dan yang terakhir M. Raditya Rian Wijaya. Latar belakang. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Tak hanya faktor geografi, wawasan Nusantara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan, dan ekonomi. Pemahaman dan pelaksanaan wawasan Nusantara yang lebih baik dalam ramah kehidupan pribadi maupun kolektif, serta dalam wilayah publik, sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini merupakan bagian integral yang menjamin eksistensi bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita nasional sekaligus manifestasi cita-cita leluhur kita. Dengan tetap menghargai kebinekaan itu sebagai anugerah Tuhan dan aset bangsa. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama yaitu apa pengertian, hakikat, dan kedudukan wawasan Nusantara. 2. Apa pengertian geopolitik. Dan yang ketiga, apa saja aspek-aspek dan unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang keempat, bagaimana wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian wawasan Nusantara serta hakikat dan kedudukannya. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian geopolitik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Selanjutnya, wilayah sebagai ruang hidup. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Ruang mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah. Tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara atau Asia Tenggara pada koordinat 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan dari 95 BB sampai 141 derajat lintang tenggara, melintang di antara benua Asia dan Australia atau Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudra disebut sebagai Nusantara atau Kepulauan Antara. Luas daratan Indonesia adalah 1,922,570 km persegi dan luas perairan 3,257,483 km persegi. Batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin yaitu utara, negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di bagian selatan ada negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Di bagian barat ada Samudra Hindia. Di bagian timur ada negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, wawasan Nusantara penerapan geopolitik Indonesia.
Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, sebagai geopolitik Indonesia keluar, sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan untuk penyelenggaraan negara di pusat serta daerah ataupun untuk semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa serta bernegara. Dasar pemikiran wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional dan lain-lain. Selanjutnya, unsur-unsur dan wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara, wadah, meliputi kekayaan alam dan penduduk dengan beragam budaya. Isi, aspirasi bangsa yang bertujuan untuk mencapai tatanan kehidupan bermasyarakat yang ideal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata laku, pertemuan antara wadah dan isi yang menghasilkan mentalitas dan cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia yang inklusif dan membangun. Ada dua landasan yang mengenal dasar wawasan Nusantara. Satu, landasan ideal. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadikan pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya. Penerapan wawasan Nusantara. A. Dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, yaitu diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional. B. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup. C. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional. D. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang. E. Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. F. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan kapasitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu dunia tanpa batas, perkembangan iptek, mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tidak masyarakat dalam aspek hidup. Yang kedua, Nichi Omahe dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tepat. Era baru kapitalisme. Era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dan kelakuan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan strategi baru, yaitu
adanya keseimbangan. Yang terakhir yaitu kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara adalah sesuatu atau rasa sadar yang muncul dari hati dan pikiran masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan, atau rasa sadar dan hak kewajibannya sebagai warga negara, sehingga muncul rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Kesimpulan, wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam suatu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terima kasih. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.